Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah tragis dan mengerikan tentang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu nekat melakukan pesugihan buaya putih. Namun di balik kekayaan yang ia dapatkan, tersembunyi kutukan yang siap mencabut jiwa siapapun yang terlibat. Namanya Sulastri, perempuan paruh baya yang tinggal di sebuah desa terpencil di pinggiran Kalimantan Selatan. Sejak muda, hidupnya selalu dibayangi kemiskinan. Suaminya Romo adalah nelayan sungai yang setiap hari bertaruh nyawa demi membawa pulang ikan untuk makan sehari-hari. Namun takdir berkata lain. Suatu malam, Romo tak pernah kembali. Perahu kecilnya ditemukan hancur di tepi sungai, penuh darah dan sisik aneh yang tak dikenali. Warga menduga ia diserang buaya, tapi Sulastri tahu suaminya pernah cerita soal buaya putih, penunggu sungai, makhluk gaib yang sering disebut dalam bisik-bisik warga, tapi tak pernah benar-benar dipercaya. Sejak kematian Romo, hidup Sulastri makin nelangsa. Hutang menumpuk, rumah nyaris ambruk, dan anak semata wayangnya Rina harus berhenti sekolah. Dalam keputusasaan itu datanglah seorang wanita tua berpakaian serba hitam bernama Nyai Kembang, yang dikenal sebagai dukun sakti dari desa seberang. Kalau kau ingin hidupmu berubah, ikut aku malam Jumat nanti. Tapi ingat, jangan mundur setelah bertemu dia, bisiknya pelan di telinga Sulastri. Malam itu, bulan purnama menggantung merah di langit. Sulastri dibawa Nyai Kembang ke tepi sungai, yang dikeramatkan, tempat warga dilarang datang setelah maghrib. Di sana Nyai Kembang menyiapkan sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan segelas darah dari jari manis Sulastri sendiri. Buaya putih hanya datang pada perempuan yang rela berkorban, ucap Nyai Kembang sambil membaca mantra. Sungai yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak. Airnya mendidih, dan dari dasar sungai muncul makhluk besar, putih mengilat, bermata merah, menatap lurus ke arah Sulastri. Sulastri berlutut gemetar. "Aku ingin kaya, aku ingin hidup terhormat," serunya, dan buaya putih itu hanya diam, sebelum menyelam kembali dan meninggalkan sehelai sisik putih di tangan Sulastri. Nyai Kembang tersenyum puas. "Mulai besok, rezekimu akan datang sendiri. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, siapkan persembahan darah wanita muda, atau dia akan mengambil darahmu sendiri." Benar saja, esok harinya seorang saudagar dari kota datang menawarkan rumah besar, mobil, bahkan toko sembako yang langsung laris. Dalam sebulan, nama Sulastri dikenal seluruh desa sebagai janda kaya baru. Namun kebahagiaan itu semu. Setiap malam Jumat Kliwon, Sulastri harus mencari gadis muda yang bisa ia jadikan persembahan. Awalnya ia mengupah perempuan jalanan dari kota untuk datang dan menginap. Tapi makin lama, permintaan buaya putih makin rakus. Ia mulai meminta darah perawan, darah bersih yang sulit didapat. Dan kalau tidak dipenuhi, malam itu ia mimpi buruk. Rina, anak semata wayangnya, ditarik masuk ke dalam sungai oleh buaya putih. Ia bangun dengan peluh dingin dan menemukan ranjang anaknya basah oleh lumpur sungai. Sulastri mulai gila. Ia mengunci Rina di kamar setiap malam Jumat Kliwon, takut anaknya diambil. Namun aroma amis darah dan suara air beriak selalu terdengar setiap malam. Para tetangga mulai mencium keanehan. Ada gadis yang hilang setiap bulan, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Mereka tahu Sulastri telah bersekutu. Puncaknya terjadi saat Rina tiba-tiba hilang. Sulastri mencari ke seluruh penjuru rumah, ke sungai, bahkan ke tempat persembunyian rahasianya. Namun hanya ada jejak lumpur dan sisik putih berdarah di ambang pintu kamar Rina. Ia meraung, mencakar wajahnya sendiri, menyumpahi buaya putih. Malam itu, ia mendatangi sungai sendirian.
membawa sisik putih yang dulu diberikan. Ia lemparkan ke air dan berteriak, "Ambil nyawaku, kembalikan anakku." Air sungai tenang, tapi kemudian dari balik kabut muncul sosok buaya putih, lalu perlahan berubah menjadi Romo, suaminya yang dulu mati diserang. Tubuhnya penuh luka dan matanya hitam, legem. "Janji adalah janji. Kau tak bisa melawan perjanjian dengan darah." Lalu makhluk itu membuka mulutnya yang besar. Keesokan paginya warga menemukan mayat Sulastri di tepi sungai. Tubuhnya terbelah dua, wajahnya beku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di dadanya tertancap sisik putih yang bersinar pelan sebelum hancur menjadi abu. Beberapa hari setelah pemakaman Sulastri, warga dikejutkan dengan kemunculan Rina. Gadis itu ditemukan berjalan sendirian di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup, matanya kosong. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke depan. Dia bukan Rina yang dulu, gumam tetangga. Rina dibawa oleh Pak Lurah ke rumah bidan desa. Tapi malam itu, bidan ditemukan pingsan dengan luka cakaran di wajahnya, sementara Rina menghilang. Anehnya, di tempat tidur sang bidan ditemukan sisik putih yang sama seperti milik Sulastri dulu. Rina mulai kembali ke rumah ibunya yang telah kosong. Anehnya, ia bisa hidup tanpa listrik, tanpa air, tapi rumah itu selalu terang dan penuh makanan. Warga yang lewat malam-malam kadang melihat bayangan buaya raksasa bergerak di balik jendela. Malam Jumat Kliwon, suara air terdengar bergolak dari arah sungai. Beberapa warga bersaksi melihat Rina berdiri di tepi air, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan dari dalam air muncul bayangan manusia dengan tubuh licin dan mata merah. Seorang warga tua mengenalinya. Itu Romo, suaminya Sulastri. Kini, bukan hanya buaya putih yang muncul, tapi juga arwah-arwah korban yang pernah dikorbankan dalam ritual pesugihan. Beberapa bulan kemudian kehidupan di desa mulai berubah. Seorang kepala pasar tiba-tiba menjadi kaya raya setelah diam-diam menikahi Rina. Namun hanya berselang 1 minggu, ia ditemukan tenggelam dalam drum air, matanya melotot dengan sisik putih di mulutnya. Desas-desus menyebar. Rina kini menjadi penghubung baru antara dunia manusia dan makhluk sungai. Tapi berbeda dari ibunya, ia tidak meminta korban. Korban yang datang sendiri akan diuji. Jika serakah, mereka akan dihabisi. Jika tulus akan diberi kekayaan. Namun siapapun yang pernah mendekat tak ada yang kembali utuh. Beberapa jadi gila, beberapa kehilangan suara, beberapa menghilang selamanya. Rina kini dikenal sebagai Putri Sungai, namun tak ada yang berani menyapanya. Wajahnya selalu datar. Ia sering terlihat berbicara sendiri di tepi air, kadang tertawa, kadang menangis sambil mengusap sisik putih di lehernya. Pada malam Jumat Kliwon saat bulan purnama, Rina memanggil seseorang dari kota, seorang pengusaha muda yang terjerat utang dan ingin kaya cepat. Tapi saat ia menyentuh tangan Rina, tubuhnya langsung kejang. Dari tubuhnya keluar belatung dan air hitam, seolah seluruh dosa masa lalunya ditelan sekaligus. Rina hanya berbisik, "Kau tak layak menerima warisan ini. Sungai memilih, dan sungai menolakmu." Sahabat kisah mistik, Rina, sang putri sungai, yang mewarisi kekuatan mengerikan dari pesugihan buaya putih. Tapi di balik kekuatannya, mulai muncul kekuatan lain yang ingin menghancurkan warisan gelap itu. Pertempuran antara ilmu hitam dan putih pun tak terhindarkan. Dari desa seberang datang seorang kiai sepuh bernama Kiai Mahbub, seorang ahli ilmu hikmah yang dikenal mampu menghadapi ilmu pesugihan. Ia datang bersama murid-muridnya karena mendengar kabar tentang keganjilan di desa pinggir sungai, termasuk kematian orang-orang yang pernah berhubungan dengan Rina. Kiai Mahbub diam-diam menyelidiki rumah tua peninggalan Sulastri. Ia tak langsung menyerang karena tahu musuh yang dibentengi makhluk sungai tak bisa dilawan dengan emosi. Maka ia mengamati, mempelajari pola malam-malam munculnya suara dari sungai,
dan mencoba berkomunikasi dengan roh para korban pesugihan. Suatu malam, di bawah sinar bulan sabit, Kiai Mahbub melihat bayangan Romo berdiri di bibir sungai lalu berbisik, "Bukan anakku yang meminta ini, tapi sungai telah memilihnya." Setelah 40 hari menyiapkan pagar gaib di sekitar desa, Kiai Mahbub dan para santrinya melakukan ritual pengusiran. Mereka menanam tongkat kayu galih kelor di tiap sudut desa, menyebarkan air doa dan membaca surat Yasin secara berjamaah. Namun pada malam ke-13, angin besar tiba-tiba menerjang. Sungai meluap. Santri-santri kerasukan dan menjerit menyebut nama Rina. Di atas jembatan tua, Rina muncul dalam pakaian serba putih, rambut tergerai panjang, matanya kosong. Di belakangnya, puluhan bayangan seperti manusia berkulit sisik dan mata merah mengambang di udara. "Kalian ingin mengambil apa yang bukan milik kalian? Sungai ini sudah menyatu dengan jiwaku," kata Rina. Kiai Mahbub tak gentar. Ia mengangkat tongkatnya, membaca ayat kursi dengan suara gemetar namun tegas. Tapi begitu ayat terakhir diucapkan, tongkat itu patah sendiri, dan tanah tempat mereka berdiri merekah, mengeluarkan bau amis darah. Dia bukan hanya manusia, dia wadah, tempat para roh pesugihan bersemayam, ucap salah satu santri dengan mata memutih kerasukan. Ternyata salah satu murid Kiai Mahbub bernama Fauzan diam-diam tergoda kekuatan Rina. Ia pernah melihat langsung emas hitam keluar dari dasar sungai saat Rina melakukan pemanggilan. Dalam tidurnya, ia mulai bermimpi tentang Rina, tentang harta yang akan ia dapatkan jika memihaknya. Pada malam ke-21, Fauzan meninggalkan kelompoknya dan diam-diam mendatangi Rina, bersujud di hadapannya. "Jadikan aku pelayanmu, ajari aku jalanmu," bisiknya. Rina tersenyum. Ia mencium kening Fauzan, dan sejak saat itu pemuda itu tak lagi manusia biasa. Ia jadi penjaga baru sungai. Saat Kiai Mahbub mencoba melakukan serangan terakhir dengan memanggil api langit melalui doa Asmaul Husna, Fauzan muncul sebagai lawan, menghalangi dengan tubuh yang tak terbakar api. Puncak pertarungan terjadi saat Kiai Mahbub memanggil ruh Mbah Kasan, leluhur yang dulu pernah menutup pesugihan buaya putih di masa lalu. Ruh itu datang dalam bentuk asap putih dan membisikkan mantra kuno kepada sang Kiai. Sementara itu, Rina mulai menunjukkan wajah aslinya. Kulitnya bersisik perak, matanya bukan lagi manusia, dan tubuhnya dikelilingi aura kabut air sungai. Pertempuran berlangsung di tengah sungai yang kini berubah merah. Doa dan kutukan saling berbenturan. Santri-santri melantunkan ayat-ayat suci sementara para bayangan dari sungai merintih dan mengeluarkan raungan memilukan. Dalam detik-detik terakhir, Kiai Mahbub berhasil menyentuh dada Rina dan menanam raja Asmaul Husna ke tubuhnya. Jeritan Rina mengguncang langit. Air sungai berputar seperti pusaran neraka. Tapi, ketika semua mereda, Rina menghilang. Kiai Mahbub tergeletak tak sadarkan diri dan sungai kembali tenang. Namun sesekali saat malam sunyi dan kabut tipis turun, suara perempuan menyanyi pelan terdengar dari dalam air. "Aku belum selesai, sungai akan menagih, satu persatu." Demikianlah sahabat kisah mistik, kisah peperangan antara kekuatan kebaikan dan kutukan pesugihan belum benar-benar usai. Sungai berdarah itu masih menyimpan misteri. Dan Rina, ia mungkin bukan lagi manusia. Ia adalah roh warisan dari dosa ibu dan ayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.